Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dengan saya Mila Hajar Hotima di Kabar Bamuswari dari Desa ke Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara Bamuswari TV. Pada saat ini kami sedang berada di Desa Tanjung Jaya, sedang menyambangi rumahnya Bapak Haji Joni ya, Pak ya. Di Desa Tanjung Jaya ini kebetulan termasuk ke dalam wilayah agraris atau wilayah pertanian. Kita akan bertanya-tanya mengenai profilnya salah satu tokoh di Desa Tanjung Jaya, Pak Haji Joni, yang kebetulan dengar-dengar kabarnya mau mencalonkan diri jadi kepala desa, Pak ya? Betul. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan perkenalan atau kita dengarkan paparan dari Pak Haji Joni. Silakan Pak Haji, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat tim Bamuswari ya Pak ya. Ya, Bamuswari TV. Yang mudah-mudahan Allah muliakan. Dalam kesempatan ini kita perkenalan diri dulu. Saya atas nama saya Warjoni atau bisa dipanggil Pak Haji Joni. Nah, profesi saya selaku petani Pak saya, dan pengusaha gilingan padi. Oh, jadi Pak Haji Joni ini dari bergerak lebih ke bidang pertanian, Pak Haji ya? Betul, di bidang pertanian. Terus pengalaman Pak Haji di bidang pemerintahan apa yang pernah dialami? Tahun 2000 saya pernah ikut di lembaga, yaitu di BPD di Tanjung Oh, Jaya. BPD, Ya. Badan Permusyawaratan Desa. Iya. Nah, dalam mencalonkan sebagai kepala desa Tanjung Jaya, apa sih motivasi Pak Haji Joni untuk mencalonkan diri jadi kepala desa itu? Motivasinya apa? Berawal kita itu tahu kata bijak ya mungkin. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat dengan orang lain, Pak. Sebetulnya kalau mengingat untuk kehidupan saya cukuplah dengan usaha saya segini. Iya, betul. Jadi petani, jadi pengusaha, saya gilingan padi gitu. Jadi karena saya itu luang lingkup saya itu bisa dimanfaatkan hanya lingkungan saya, tetangga-tetangga saya. Kalau saya ikut kompetisi atau jadi kepala desa, mungkin saya bisa dimanfaatkan, Untuk bisa bermanfaat yang seluruh, lebih banyak, yang ya, lebih luas gitu. Satu desa lah Untuk ya. satu gitu. desa minimal gitu. Iya. Keduanya ya untuk ingin memajukan desa yang lebih maju ke depan. Iya, amin. Nah, itu motivasi Pak Haji Joni ya sebagai, berarti sekarang sudah calon kepala desa ya? Belum, masih balon. Balon ya, balon. Berarti udah mendaftarkan diri lah Udah, ya. ya. Udah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa Tanjung Jaya. Tanjung Jaya. Visi misi yang Pak Haji Joni rancang untuk seandainya nanti mudah-mudahan ya Iya. Allah kabulkan Pak Haji Joni Amin. misalkan menjadi kepala desa Desa Tanjung Jaya, visi misinya apa yang ingin diangkat di Desa Tanjung Jaya ini? Untuk visi saya ya menginginkan Tanjung Jaya atau mewujudkan Tanjung Jaya lebih beriman gitu. Iman. Beriman. Ya. Inovasi, maju dan amanah. Singkatan berarti. Iya, Iman itu imannya singkatan singkatan, ya. Itu Apa ya. tadi? Iman ya, lebih iman gitu. Iman ya. Inovasi, Inovasi, maju dan amanah. Maju dan amanah Iya. ya. Ya, untuk misinya kita aplikasikan inovasi itu ingin menggali potensi sumber daya manusianya, Pak. Terutama berarti di bidang usaha, usaha ya. pertanian Usaha, lah ya. gitu ya. Karena di kita itu sumber daya alamnya banyak sebetulnya, cuma Iya. potensi manusia yang belum menyentuh. Iya. Contoh kan ini kalau di pertanian padi itu udah semua kejama, ada gapostannya. Nah, di Tanjung Jaya itu belum ada kelompok petani mangga, itu belum ada. Petani mangga. Oh, di sini banyak mangga juga. Banyak mangga, kalau banyak mangga gitu. Bahkan bisa menyumbangkan ke ADM mungkin sampai 30-40% dari mangga Ke itu. Kabupaten Karawang. Iya.
atau di desanya, desa PADS kita ya, ini, PADS-nya. ya. Tapi Oh, belum jadi disentuh itu sampai saat jadi ini. banyak petani mangga, terus banyak juga pedagang mangga ya, iya. mangga yang ngambil mangga dari wilayah-wilayah lain mungkin ya. Enggak, dari sini aja. Dari sini udah aja. cukup. Oh iya. Tadi Pak Haji ngomong-ngomong tentang penggilingan padi ya Pak Haji ya. Pak Haji punya penggilingan padi, kemudian apa namanya? Ada lagi nggak? Misalkan jenis usaha lain yang Pak Haji miliki atau Pak Haji mungkin ingin mengembangkan usahanya Pak Haji? Sebetulnya kita udah jalan usaha di peternakan ayam pedaging gitu ya. Oh, ayam pedaging ya. Dengan populasinya 10.000 gitu. Usaha di ayam cukup lumayan juga sih sebetulnya, cuma di kita masih belum disentuh juga ya. Iya. Cukup lumayan lah usaha di ayam juga, karena kita walaupun sekilas dananya gede, cuma kita punya yang nge-backup dari kita kerjasama dengan PT-PT kayak Java. Ya. Jadi produksi ayam berarti ayam pedaging Pak Haji ya, Ayam pedaging. ya. Terus kita nggak susah lagi memasukkan atau menjual ayam Pemasarannya itu, gitu ya. pemasarannya itu udah ada yang ini ya. Kita usaha di ayam 2011 lah mulai itu. Mulai populasi kita 4.000 ya. Ini saat ini udah 10.000 kita populasi. Oh, udah 10.000 ya. Berarti semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat lah Pak Haji ya. Ada Alhamdulillah, kemajuan lah. ada ya. peningkatan. Ada peningkatan. Ya. Kemudian dari usaha Pak Haji itu dari heleran ya, dari heleran atau penggilingan padi. Kalau yang namanya perusahaan berarti menyerap tenaga kerja dong ya. Berarti ada berapa serapan tenaga kerja yang di heleran sama di itu Pak Haji di usaha ayam pedaging itu? Kita di gilingan padi ada yang udah tiap hari pasti tuh 15 gitu. 15 tenaga kerja itu ya, 15 Ya, orang. 15 tenaga kerja ya. Di ayam cuma 2 kita. Di Yang ayam. 5.000 tuh cukup 1. Oh. Ayam itu hemat hemat tenaga Oh, kerja. ayam itu lebih apa, tenaga kerjanya lebih sedikit lebih lah sedikit. gitu. Lebih Cuma hemat. mungkin infrastrukturnya juga lebih ini ya, nggak terlalu rumit seperti heleran ya Pak Haji ya. Enggak, Enggak, kan kalau ayam ya. sebetulnya kita kan terpanggilnya buka gilingan padi itu awalnya kita petani sih Pak. Iya, betul. Petani di kala itu kan kalau musim hujan, kalau musim panen raya Iya. kan sulit menjual padi itu kan. Iya, iya. Kadang tertekan sama tengkulak. Ya, munculnya ide untuk buka gilingan padi. Iya, daripada dijual harganya murah ya, Iya. mending digiling sendiri gitu ya. Terus munculnya usaha ayam ya, pemanfaatan itu juga sih. Gilingan padi kan banyak sekam, ayam membutuhkan sekam. Iya, sekam. Kalau di tempat lain sekam beli kita enggak ya, apa kita nggak lakukan ya kita lakukan ya. Kebetulan sesuai dengan rencana kita bisa ada untung walaupun sedikit. Iya, berarti limbahnya itu Kita semua tidak, manfaatkan. iya, dimanfaatkan, tidak dibuang gitu ya. Ya, dari mulai panen padi kita olah, limbahnya kita manfaatkan Iya. untuk ternak ayam gitu. Tadi kan Pak Haji cerita tentang pengalaman Pak Haji di pemerintahan, salah satunya yaitu di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Jaya. Ada nggak kenang-kenangan atau suatu hal yang Pak Haji tinggalkan di BPD Desa Tanjung Jaya tersebut? Waktu itu kita menjabat itu tahun 2000 sampai 2005 ya Pak. Kebetulan posisi saya jadi wakil ketua BPD saat itu. Wakil ketua ya. Iya, di saat itu yang paling saya kenang itu ada petani di wilayah kita itu masalah dengan sistem pengairan Pak. Oh, pengairan. Karena sistem kita itu memanfaatkan pembuangan. Sama petani lain dibuang kita Oh, iya. manfaatkan. Jadi kita butuh pintu waktu itu. Iya. Sedangkan di tahun 2000-an kan nggak ada dana desa. Iya, belum. Mengandalkan potensi yang ada di desa Iya. itu. Bantuan di pemerintah nggak ada. Iya. Nah, kita berpikir itu sampai sama eksekutif lah kayak itu mah kan sama Iya, Pemdesnya eksekutifnya itu kan desa. ya. Kita ngusulkan untuk membuat pintu itu ya silahkan kalau mau ada uang gitu. Iya. Di saat itu saya berpikir mana saya belum bisa membuat pintu tersebut. Ya kita gandeng petani itu sebetulnya nggak ada yang sulit ya. Iya. Di saat waktu itu ada tagihan bangunan Pak. Tahun 2000 sampai 2005 ada tagihan bangunan. Pak. PBB gitu ya. Bukan PBB bangunan. Dari waktu itu tagihan PBB itu pajak kan. Pajak apa pajak? Itu iuran yang itu tagihan rutin kan Rutin, ada rutin. dan bangunan, uang Iya. bangunan. Yang jumlahnya 1 hektar itu 50.000 saat itu.
kita butuh dana 1.400.000 waktu itu. Kita koordinasi dengan tokoh-tokoh petani yang ada di desa kita. Ada yang ngasih dana talangan waktu itu. Dengan kesulitannya itu kita bisa terwujud, bisa jadi dan dimanfaatkan oleh sekitar 80 hektar tanah waktu itu pintu. Itu keterangan yang tidak bisa saya lupakan. Berarti yang berperan pada waktu BPD dengan merangkul dengan petani saya langsung ya waktu itu untuk bisa agar petaninya itu bisa mengairi sawahnya. Ya. Alhamdulillah bermanfaat lah di situ dan terwujud. Tadi salah satunya visi misi dari Pak Haji itu ada apa? Mengembangkan SDM-nya ya. Ya. Nah, dan Desa Tanjung Jaya ini salah satu desa yang lengkap kalau menurut kami. Ada pertaniannya, kemudian tadi ada petani manggahnya, dan satu lagi nih Pak Haji, kira-kira apa yang akan disentuh di bidang, karena ini daerah pesisir ya? Iya. Pesisir, kira-kira apa Pak Haji? Alhamdulillah emang Tanjung Jaya punya pantai Pak. Pantai ya? Tanjung Jaya. Kalau keinginan ada saya itu sebenarnya. Dari pantai kita mau diinovasikan lah istilahnya untuk usaha itu. Destinasi wisata baru lah. Wisata ya gitu. Cuma kita kendala itu yaitu nggak ada jalan sampai saat ini untuk sampai ke pantai Tanjung Jaya itu. Gitu. Mudah-mudahan kalau Allah mengabulkan Pak Haji menjadi kepala desa Tanjung Jaya, insya Allah ada jalannya nanti untuk membangun desa atau membangun daerah pantai itu ya Pak Haji ya, supaya untuk lebih bisa menggali lebih banyak potensi-potensi yang ada di desa Tanjung Jaya ini. Di akhir kami ingin menanyakan persiapan Pak Haji mengenai Pilkades yang akan digelar nanti pada hari H-nya itu tanggal 23 Maret. Persiapan apa saja yang sudah Pak Haji siapkan? Baik secara mental atau secara finansial, seperti apa Pak Haji? Ya, insya Allah kita semua sudah siap. Karena kita mau melangkah untuk mencalonkan sudah siap kan? Yang paling utama kita akan siap kalah siap menang, itu yang paling utama itu ya. Benar. Dan siap bekerja ya, itulah modal saya itu. Untuk kalau saya terpilih ya saya siap bekerja untuk melayani dan mengayomi masyarakat di desa Tanjung Jaya. Yang terakhir Pak Haji nih, harapan Pak Haji ke depan untuk desa Tanjung Jaya ini seperti apa? Ya, harapan saya sih ya kesatunya itu saya mohon doa restunya dari semua elemen, itu dari semua lapisan masyarakat Tanjung Jaya. Dengan visi misi saya mudah-mudahan bisa diterima juga oleh masyarakat desa Tanjung Jaya dan bisa untuk memilih saya, itu sih harapan saya. Pemirsa Bamuswari TV, demikianlah pemaparan profil Pak Haji Joni, salah satu tokoh masyarakat di desa Tanjung Jaya. Saya Elam Jajang Lesmana, undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar Bamuswari dari desa ke desa kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamuswari dari desa ke desa berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat yang bekerja undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.